Halo, kembali lagi bersama kita bertiga lagi. Setelah kemarin kita membahas tentang pemimpin, hari ini kita akan bercerita tentang kisah-kisah misteri. Mungkin Pak Wahib atau Mas Wahib punya kisah, ataupun Pak Mas Taufik punya kisah. Mulai dari Mas Wahib dulu lah, ataupun kisah temennya, ataupun pernah mengalami. Mungkin sedikit mistis atau gimana gitu. Oke. Kemarin kan saya mendengar nih, teman saya cerita di pendakian nih. Tapi gunungnya saya sembunyikan ya. Iya. Gunung mana? Ini gunungnya di daerah Jawa Barat, ya kan? Si teman saya itu cewek. Cewek. Iya. Dia daki bertiga. Cewek semua atau ada cewek cowoknya? Ini cewek semua nih, bertiga cewek semua. Nah, teman saya itu udah sering daki, cuma di jalur itu baru sekali itu. Kalau di jalur lain udah pernah lah. Istilahnya buka jalur gitu ya? Ya, bukan buka jalur. Jalur yang Utama? didaki ini agak ekstrim lah. Oh. Susah jalannya. Dia daki, singkat cerita ya, langsung ke pos 1 aja ya. Ya, pos 1. Dia dari pos 1 ini menemukan cewek cowok nih. Tapi si ceweknya ini udah pucat. Oh. Keadaannya pucat dan nggak bisa ngomong nih. Berarti di luar yang bertiga tadi ya? Iya. Oh, berarti yang bertiga tadi cuma ketemu aja pas di pos 1. Ketemu udah pucat, nggak ngomong loh. Tatapannya kosong nih si ceweknya. Nah, si cowoknya diem aja. Ditanyain, kenapa bang nih ceweknya gitu kan. Nggak tahu itu, tadi diem aja. Tiba-tiba kesurupan si ceweknya. Teriak-teriak sambil ketawa gitu. Takut kan, si teman saya nggak tahu cara ngeluarin jin dari manusia, nggak tahu. Iya. Nggak tahu baca-baca apa. Terus si teman saya ngomong gini, kalau nggak kuat udah turun aja gitu kan, daripada nanti kenapa-napa. Iya, kan materinya masih jauh ya? Iya, Harus masih ke pos jauh. 1 ya kan? Heeh. 1. Masih jauh. Atau makan dulu gitu kan. Itu udah nggak makan, dibiarin aja kan. Tapi kekeh si cowoknya ini. Lanjut nge-track. Iya, lanjut nge-track. Berarti masih lanjut ke atas? Iya, lanjut ke atas. Si ceweknya ternyata baru pertama kali daki, ditanyain kan sama teman saya. Baru pertama daki. Terus lanjut kan, udah makan. Temen-temen saya kan Udah makan langsung Lanjut naik lagi. lanjut lagi kan. Singkat cerita langsung ke pos 5 aja ya. Sampai pos 5 dia kalau nggak salah jam 7-an. Malam. 7 malam. Itu belum sampai puncak ya. Baru sampai itu. Wes makan dan sebagainya ya kan. Selang 2 jam atau 3 jam baru si cewek cowok tadi baru nyampe situ. Keadaan si ceweknya itu udah lebih dari pucat lagi. Kayak orang nggak berdaya gitu. Ada dan tidak ada. Hmm. Ngawang-ngawang, pandangan kosong. Iya, langsung temen-temen saya kan langsung tidur ya habis makan dan sebagainya. Nah, si ini cewek cowok tadi dirikan tenda sendiri kan. Entah udah makan atau belum saya nggak tahu ya. Kata teman saya nggak tahu. Langsung aja waktu mau tidur ya kan, jam 12 malam si yang satunya cewek itu ada suara nih. Kayak orang lagi apa? Lagi seperti itu lah ya? Iya. Tanam. Iya. Lah, ya kan. Tapi nggak disamperin ya kan, dibiarin aja. Udah biarin aja. Lanjut tidur karena kan dingin ya. Waktu itu kemarau katanya kan. Kalau kemarau itu di gunung lebih dingin gitu. Lebih dingin biasanya. Ya, karena kan semakin tinggi semakin dingin. Iya. Plus lagi kemarau. Kemarau itu apa namanya? Bediding ya. Kalau bahasa Jawa itu bediding, ya kan. Ternyata paginya kan biasa lah, ya kan. Ya. Lapar Kejar lagi, masak sunrise, gitu. iya. Masak habis masak langsung ke puncak, Puncak. ya kan. Ke puncak, singkat cerita turun ya kan. Loh, ini masih ada di dalam gitu kan. Gak makan atau apa. Oh, gak keluar nih. Iya, gak keluar. Si teman saya langsung datang. Bang. Nih, gak makan gitu. Akhirnya penasaran kan. Dibuka. Ternyata Kancet. bukan. Kan ketutupan sleeping bag kan. Loh, sleeping bagnya cuma satu. Orang Kalian harusnya 2 orang ya kan. Ternyata sleeping bag satu buat 2 orang tuh. Yang ceweknya di atas, cowoknya di bawah.
posisi kaku, teman saya langsung kaget tuh, nggak bisa berkata-kata, diam aja, langsung manggil temennya, ternyata udah kaku tuh, dua-duanya kaku. Tapi posisi masih hidup. Pak, mati. Udah mati. Udah Oh, mati. udah mati. Gini, terus melotot nih, dua-duanya melotot. Nggak bisa nggak bisa dikembaliin nih. Gini terus sambil kawin gini. Dua-duanya. Tapi posisi lagi gini berarti ya? Iya, lagi gini. Si ceweknya gini. Apa Kicap banget nih. berarti posisi kaku, mati, masih begini? Iya, masih begitu. Kemungkinan sih, kalau pendapat saya sih hipotermia, ya kan. Posisi nggak makan, dinginan, ya kan. Hipotermia itu kan udah nggak merasakan apa-apa itu. Kayak butuh gimana ya? butuh kehangatan, tapi mereka nggak tahu, harusnya kan masak biar panas Iya. semua itu kan. Yang hangat-hangat, isi perut ya kan, makan. Itu enggak. Cara instan ya. Iya, nggak tahu kan. Perlu edukasi lah kalau mau mendaki kan, harus tahu minimal 1-2 orang tahu lah menangani hipotermia itu seperti apa, harusnya bagaimana kan gitu. Harusnya kalau pemula kan gunung yang pendek-pendek dulu. Iya. Ini langsung ekstrim ya kan. So, ekstrim. Harusnya di pos 1 itu kan udah menyadari juga. Iya. Ini harus cowoknya harus peka nih. Emang cowok nggak pernah peka nih. Iya kan. Maksa nggak tahu Kalau sih. pucat-pucat nggak dikasih makan, terus gas Iya. gitu ya kan. Mungkin positifnya saya ya kan. Mungkin si cewek ini udah menggigil kedinginan, hipotermia, nggak tahu cara penanganannya. Nah, tahunya seperti itu biar hangat kan tujuannya. Mungkin ya kan. Tapi kita nggak tahu ya kan. Nah, sebelum sampai situ akhirnya teman-teman saya 3 orang langsung turun ya kan. Kan nggak bisa tuh. Iya. Ngangkat nggak bisa. Apa namanya? Kalau yang mundar-mandir tuh? Tim SAR. Kayak tim sarnya lah. Itu langsung pakai tandu, nggak bisa dicopot tuh. Kelaminnya nggak bisa dicopot, bro. Jadi Jadi formasi, bukan Masih formasi gitu. lagi. Posisi sedang gini. Iya, Nggak bisa dicopot. Nggak bisa dicopot loh. Kelaminnya tuh, bro. Gokil loh. Akhirnya teman saya itu jadi saksi 3 hari di situ. Ikut ke rumah sakit juga, otopsi dan sebagainya, orang tuanya dipanggil. Ternyata si ceweknya ini nggak pamitan ke ibunya kalau mau mendaki, cuma pamitnya mau main aja gitu. Ngeri. Mungkin nggak itu karena dia melakukan seperti itu, jinnya marah sehingga itu mungkin nggak bisa seperti itu. Ya bisa Penunggunya. jadi sih, soalnya kan namanya gunung kan. Maksudnya penunggunya di situ marah sehingga di awal kan sudah kesurupan kan? Iya. Iya. Dibisikin, ayo bikin hangat, bikin hangat. Lumayan mistis sih emang gunung tuh kan, apa ya, penunggunya kan juga Iya, betul. Ya, banyak. banyak. Di mana bumi Apalagi- itu tolong ditunjuk ya kan. Kan asing kan ibaratnya. Iya. Kita baru ke tempat baru, permisi dulu dan sebagainya. Iya, nggak ada, mungkin dia nggak ada kata permisi, Iya. nggak tahu kan. Juga bahkan kata para ulama mengajarkan kita kalau misalkan ke gunung atau ke tempat seperti itu, kita tuh nggak boleh kencing Iya. atau ngencingin, maaf, kalau ada tulang itu nggak boleh ngencingin tulang. Iya. Bisa jadi kan tulang itu kan dia tulang semenjak zaman Rasul jadi makanannya jin. Jadi jin lagi makan kita kencingin. Ya marah dong. Iya, marah. Iya. Makanya pulang-pulang dari gunung kadang ada yang Iya. ininya gini gitu kan, Iya. susah disembuhin. Hmm. Karena dia sering ada kisah tuh, jadi dia ngencingin tulang gitu. Ngencingin tulang, ternyata mungkin jinnya lagi makan semarah ditempelin gitu. Ya bisa jadi. Lanjut dikit ya. Iya. Sampai rumah sakit, ternyata si cewek cowoknya tadi nggak bisa dicopot, bro. Ya kan dari awal tadi udah cerita nggak bisa copot kan? Iya. Sampai sekarang pun nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata kelaminnya si Kajet, cowok potong. dipotong akhirnya, bro. Yang si orang tua ibunya tadi nggak terima gitu. Tapi nggak terima mau gimana, udah terjadi. Oh iya, ya. udah jadi udah meninggal juga kan. Iya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa, bro? Menurut sampean? Ya banyak pelajarannya Iya, sini. banyak ya. Pertama ya kita Tata harus krama izin ya. izin sama orang tua ya mau kemana-mana ya. Hmm. Izin sama orang tua mau kemana-mana. Kedua ya kita kalau belum bisa ya harus persiapkan Iya. mau kemana pun. Minimal olahraga. Ya minimal sudah kata Mas Walid tadi, kalau misalkan mau daki ya daki gunung-gunung yang kecil-kecil. Iya. Kecil. Saya tuh pernah 2014 ya. 2014 itu pertama kali saya naik gunung. Itu gunung yang kecil itu pun
wah udah ngos-ngosan. Kata teman saya, Pik ini masih gunung yang kecil, ngos-ngosan. Ya karena pertama kali naik gunung gitu ya. Iya. Apalagi itu langsung gunung itu gimana? Nggak makan kan sebagainya luar biasa. Ngeri ya. So, memang juga kan kita namanya di gunung kan kita mungkin dia nggak minta pertolongan sama Allah, nggak Iya. ada asal berangkat aja dengan niatan yang buruk kan. Bisa jadi mungkin juga itu Allah murka dan sebagainya kan kita nggak tahu. Terus saya pernah mendengar ya kan, gunung dan laut itu ada kerajaannya minimal, ya kan? Iya iya. Pasti ada yang berkuasa di situ. Iya Kan? betul, betul. Mungkin yang menunggu situ kan juga nggak terima. Nah iya, ya seperti yang saya tanyakan lagi, apakah itu memang penunggu yang marah kan kita nggak tahu juga. Iya, nggak tahu. Bagaimana kalau Roma? Kalau Topik ada pernah mengalami kejadian mistis ataupun apa? Saya sendiri belum pernah merasakan yang mistis yang banget gitu ya. Iya. Cuma ringan-ringan aja. Cuman ada yang menarik ini ya. Dulu saya waktu ketika di Bandung dulu, tetangga saya pulang malam. Kalau di Bandung tuh biasanya kan kadang-kadang sampai jam 2 mesti nongkrong tuh orang-orang tuh ya di samping rumah atau di depan rumah nongkrong gitar-gitaran. Bahkan cuma ngobrol-ngobrol doang terus sampai jam 2 sampai jam 1 gitu kan. Bukan ngeronda, beda lagi ya. Ini cuma nongkrong iseng aja. Nongkrong iseng. Kayaknya bapak-bapak pulang malam banget. Sampai sini ditanya, Pak, ini dari mana lu jam segini baru pulang? Itu ngobrol sama, namanya lupa gitu saya, ngobrol sama bapak A gitu. Loh, itu siang tadi meninggal loh Pak. Loh, berarti saya ngobrol sama siapa? Jadi unik gitu, ternyata dia ngobrol sama orang itu, padahal orang itu siangnya sudah meninggal gitu. Udah meninggal. Jadi itu kira-kira ngobrolnya sama siapa tuh? Nah, apakah itu rohnya gentayangan? Nah itu kan. Jadi kan kalau kata orang 40 hari roh masih Masih gentayangan ya, gitu masih ya. gentayangan gitu. Jadi Pernah denger gitu. itu kurang tepat sih, bukan kurang tepat, memang tidak tepat. Karena ketika ruh sudah diambil, sudah keluar dari jasadnya, maka dia berangkat ke alam barzakh. Jadi kan alam itu ada 3, dunia, barzakh dan akhirat. Barzakh itu ada secara mana arti katanya adalah dinding yang kuat yang kokoh, sehingga pembatas antara dia dan dunia. Jadi nggak bisa dia kembali lagi ke dunia, nggak bisa. Nah terus itu siapa kok sampai dia bisa ngajak ngobrol? Itu adalah jin. Ada yang ngomong itu korinnya. Iya. Ada yang ngomong itu bukan korinnya. Itu adalah jin yang lain. Tapi kok kalau jin yang lain dia bisa ngajak ngobrol? Kalau ngobrol kan berarti seakan kenal. Iya. Kalau kenal kan tahu cerita-cerita sebelumnya ya. Iya. Dia punya utang sama siapa. Itu adalah jinnya, dia nanya ke korinnya. Nah, jinnya nanya ke korinnya, dia dekatnya sama siapa aja, dia ada urusan apa aja sama orang itu, sebelumnya gimana. Tapi kok sekali nanya langsung banyak, kita nggak tahu itu jin kan. Bisa tahu ngasih cuma 1 menit bisa ngasih informasi banyak kan, kita nggak tahu ya itu jin. Jadi mungkin datang ke kita gentayangan, mana hutangmu. Bisa jadi kan, karena dia nanya ke korinnya, oh dia punya hutang sama itu tuh. Jin kepo juga ya. Iya betul. Kepo urusan manusia. Kan dulu kan sebelum Nabi Muhammad kan jin sering ke langit ambil info. Iya, kepoin berita-berita masa depan. Oh, fine. Maka setelah zaman Rasul kan nggak bisa lagi. Kalau yang mau ke atas dipanah pakai panah api kan. Kalau yang dukun itu ngambil info dari mana? Dari jin. Oh. Jin dia naik ke atas. Cuman kan setelah zaman Rasul nggak bisa lagi. Iya, jadi luar biasa ya. Mistis-mistis kayak gini harus jadi banyak pelajaran bagi anak muda di zaman sekarang ya. Jangan asal-asal dalam hal seperti itu. Kan seperti tadi kan di tempat, di hutan, di gunung, ngaur. Iya. Angka ungguhnya tidak dijaga gitu ya kan. Sopan santun penting ya. Iya, betul. Sopan santun penting, menghargai. Jadi alamnya juga dijaga. Iya. Jadi begitu teman-teman, jadi kita harus karena kehidupan dunia ini kita harus baik kepada akhlak baik kita, bukan hanya kepada manusia, yang paling penting terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, terhadap binatang, semuanya harus mendapatkan akhlak baik dari kita. Karena semuanya kembali ke kita ya kan. Iya, kan? Alam pun seperti itu ya kan. Betul. Apa yang kita tanam, apa yang kita akan kita tuai. Iya. Bahkan ini sedikit bahas pemimpin kayak kemarin ya. Iya. Jadi Umar itu katakannya, saya takut andaikan ada yang kambing mati di samping sungai Efrat, saya akan dihisap tentang kambingnya itu.
Padahal kami mati masa bodoh ya. Iya, kan urusan dia. Pemimpin tuh saking detailnya luar biasa. Iya. Saya takut karena nggak ngurus kambing itu, saya jadi dihisap nanti di akhirat, luar biasa ya. Jadi diperhatikan segala penjuru Betul. ini. Iya. Benar banget. Oke teman-teman, begitulah kisah kita hari ini, ya kan. Silakan diambil pelajarannya. Tetap semangat dan goodbye. Oke. Jangan pernah duduk di toilet jongkok, bro.